Shalom, halo, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar pada hari ini? Tentunya Mem selalu berharap kalian semuanya sehat-sehat ya. Nah, pada pagi ini bertemu lagi dengan Mem Rusli di pelajaran kita, pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau kita masuk ke materi yang baru, pelajaran 8 tentang pengolahan data yang terdapat di buku paket kalian halaman 121. Kita sudah masuk ke materi yang baru ya. Nah, anak-anakku, tujuan pelajaran kita pada hari ini atau di bab 8 ini adalah kalian diharapkan dapat membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel maupun diagram batang. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara apakah itu dengan pengamatan, penelitian, wawancara, atau dengan menyebarkan kuesioner. Nah, kita akan pelajari satu persatu di dalam pelajaran kita hari ini. Nah, yang akan kita pelajari di dalam bab 8 ini ada 5 bagian atau ada 5 ya. Yang pertama, A. Mengumpulkan data. B. Menyajikan data dalam bentuk tabel. C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. E. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Mari kita lihat. Kita akan lihat contoh kegiatan pengumpulan data. Kalian bisa lihat di dalam tabel, di sana ada tabelnya. Nah, kalau misalnya di dalam kelas akan diadakan pemilihan ketua kelas, maka setiap siswa boleh mengisi nama calon ketua kelas pilihan masing-masing. Itu biasanya kita tulis melalui secari kertas ya. Di dalam kertas kita akan tulis nama siapa yang akan kita pilih. Nah, setelah diisi, kertas tersebut dikumpulkan dan dilakukanlah penghitungan suara. Nah, hasil perolehan suara ditulis di papan tulis dalam bentuk tabel. Nah, contoh, kita akan memilih ketua kelas. Nah, dari hasil pilihan kita masing-masing atau pilihan siswa, ada nama-nama yang sudah dipilih. Kita ambil hanya 3 contoh aja ya, contoh yang suara terbanyak. Misalnya 1, Vincent perolehan suaranya adalah 4. Kemudian yang kedua Sadet, perolehan suaranya adalah 5. Morado perolehan suaranya adalah 3. Nah, dari hasil pemilihan ini, dari hasil isian kita di dalam kertas ini, maka setelah dikumpulkan kita akan lihat siapa yang lebih tinggi. Nah, dari tabel ini kita lihat yang lebih tinggi adalah perolehan suara yang paling banyak adalah Sadet. Berarti dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa Sadetlah yang terpilih menjadi ketua kelas. Ini hanya contoh saja ya. Sekarang kita akan lihat pengumpulan data bisa dilakukan dengan 2 cara. 1, pencatatan langsung. Yang kedua, menyebarkan lembaran isian. Nah, kita lihat contoh untuk pencatatan langsung. Misalnya, untuk mengetahui hobi seseorang atau kegemaran siswa, kita bisa langsung bertanya. Misalkan, di dalam kelas, di kelas 4 ini, siapa yang senang mendengarkan musik? Oke, misalnya tunjuk tangan. Nah, tunjuk tangan, lalu kita akan tulis di papan tulis mendengarkan musik.
Oh ya, yang tunjuk tangan ada 6. Oke, berarti dicatat 6. Kemudian olahraga. Siapa yang gemar olahraga? Oke, yang tunjuk tangan hanya 2. Berarti kita langsung tulis di papan tulis. Yang ketiga, membaca. Membaca, yang kegemarannya membaca ada berapa orang? Yang tunjuk tangan 3. Menggambar. Ada berapa orang yang senang menggambar? 5. Atau yang lainnya. Mungkin di luar daripada ini ada juga yang lain yang kegemarannya. Nah, jadi hasil dari pencatatan langsung ini kita bisa lihat data yang kita sudah kumpulkan. Siapakah data yang paling banyak atau hobi atau kegemaran yang mana yang paling banyak? Nah, dari tabel ini kita bisa lihat langsung bahwa yang mendengarkan musiklah yang paling banyak, itu sebanyak 6 orang. Jadi ini kita bisa tahu langsung ya, ini adalah pencatatan langsung. Kita langsung bertanya pada saat itu di dalam kelas atau di mana saja. Bagian yang kedua, menyebarkan isian. Contoh, nama, tulis namanya siapa ya, terus hobi, lingkarin, boleh lebih dari 1, atau kalau hobinya hanya 1 saja ya lingkarin 1, atau mungkin lebih dari 1 ya boleh dilingkari lebih dari 1. Misalnya lingkarilah hobi yang kalian miliki. A, mendengarkan musik. Kalau suka mendengarkan musik, maka kita akan lingkari yang A. B, olahraga. Oh, saya juga mendengarkan musik suka, dan olahraga juga saya suka. Berarti kita lingkari A dan B. Yang ketiga, membaca. Kalau misalnya kamu suka membaca, ya dilingkarin membaca. D, menggambar. E, lainnya. Di luar daripada A, B, C, D, boleh kita tulis di tempat lainnya. Atau hobi apa saja yang kalian miliki. Ini adalah contoh untuk menyebarkan isian. Nah, sama seperti dengan ujian kita PTS kemarin, itu kan pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling tepat atau yang kamu anggap paling benar. Apakah A, apakah B, apakah C. Jadi kita bisa memilih. Tapi kalau ujian hanya 1 pilihannya ya, nggak bisa 2. Tapi untuk hobi ini, kalau kalian memiliki hobi lebih dari 1, boleh dilingkari lebih dari 1. Jadi inilah cara untuk menyebarkan isian di dalam pengumpulan data. Jadi anak-anakku, pada hari ini kita belajar pengolahan data. Kita masih hanya membahas yang bagian A, itu mengumpulkan data. Mengumpulkan data apakah dengan secara pencatatan langsung atau dengan lembar isian. Nah, ini adalah cara untuk pengumpulan data. Ada yang langsung ataupun ada yang tidak langsung. Jadi anak-anak, hari ini kita hanya masih belajar bagian A saja ya. Jadi kalian setelah mendengarkan video ini, ambil buku catatannya, dicatat di buku catatannya ya. Jadi pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada anak-anak atas pertemuan kita. Salam sehat, tetap semangat, dan jaga kesehatan. God bless you. Sampai kita ketemu di pertemuan di materi berikutnya. Bye. Terima kasih.